Shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Senang kita ada di hari ini, Sabtu 25 Maret 2023. Sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab hari ini, atau kita melaksanakan pekerjaan, mari kita mendasari lagi kehidupan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur oleh karena tuntunan-Mu kami boleh berada di hari ini. Kami dengan segala berkat yang Tuhan beri, menaikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan, sebab ternyata Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Di hari ini kami hendak lagi membaca firman Tuhan ketika ada dalam program Renungan Harian Keluarga. Maka terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh memahami firman yang hendak kami baca di dalam Alkitab. Bahwa firman Tuhan dalam Alkitab adalah firman yang tertulis. Ampuni kami juga Bapa dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-50 hingga 52. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan ia lari dengan telanjang. Itulah firman yang kita baca di hari ini. Mari kita merenungkannya dengan tema perenungan dengan judul Melarikan Diri dari Kenyataan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan syukur kembali kita panjatkan kepada Tuhan Allah yang selalu menuntun dan menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Apa yang akan kita lakukan, saudara, kalau kita menghadapi masalah? Nah, sebagai orang percaya, kita akan mengambil sikap untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Tetapi ketika ada orang lain bermasalah hukum, kita menghindar untuk melibatkan diri. Saudara, murid-murid Yesus Kristus mengalami situasi yang sangat sulit, yakni ketika Yesus Kristus ditangkap, maka semua muridnya meninggalkan Dia dan melarikan diri. Sebagaimana yang kita baca tadi. Komitmen Simon Petrus dan teman-temannya, ya, kita baca kembali atau kita ingat kembali, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain berkata demikian juga. Kalau kita membacanya dalam Markus 14 ayat 31. Ternyata hilang dalam sekejap, saudaraku. Mereka melarikan diri dari kenyataan itu. Meninggalkan Yesus Kristus seorang diri dalam penderitaan dan sengsaranya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga ada seorang muda yang mengikuti Yesus Kristus mengalami hal yang sama. Ia berjumpa dengan Yesus Kristus dan meyakini ajaran-ajarannya. Ia juga berkomitmen untuk mengikutnya. Namun, kenyataan berbicara lain, saudaraku. Ia menyaksikan Yesus Kristus ditangkap oleh para prajurit. Bahkan ia sendiri juga hendak ditangkap. Ia lepas kendali. Ia meninggalkan kain atau bajunya dan lari dalam keadaan telanjang. Ia begitu terpukul. Yesus Kristus yang mengubah kehidupannya
sekarang ditangkap. Nah, orang muda tersebut tidak memahami bahwa penangkapan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana karya keselamatan Tuhan Allah dalam dunia ini. Sebab tanpa penderitaan dan kematian Yesus Kristus, maka tidak ada pengharapan keselamatan bagi umat manusia. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini atau saat ini ketika kita sedang menghayati Minggu Sengsara Yesus Kristus, hendak mengingatkan kita untuk tidak menyerah dengan keadaan hidup yang mengancam. Mungkin saja saat ini kita sedang menghadapi kesulitan ekonomi, pekerjaan yang belum mapan, sakit yang berkepanjangan, dan lain sebagainya. Tetaplah kuat dan setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian dalam menapaki kembara hidup di dunia ini. Saudara, jangan cepat meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus dan lari dari kenyataan ketika menghadapi pergumulan. Hadapilah dengan iman, karena Ia pasti akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan kami, Yesus Kristus, di tengah kami sedang ada dalam penghayatan Minggu Sengsara, Tuhan Yesus Kristus menuju kematian untuk menebus dosa-dosa kami dan kebangkitan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di hari ini. Engkau meneguhkan iman kami dengan kebenaran firman Tuhan, belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, bahwa ketika mereka dihadapkan dengan tantangan sempat meninggalkan Tuhan. Tetapi kami diberi pemahaman dan pencerahan hidup, bahwa ketika hadapi hidup ini, apapun tantangan dan persoalan hidup, iman kami tidak redup, iman kami tetap kuat, dan hikmat yang Tuhan beri kami pakai untuk dapat mencari jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan kami. Apapun persoalan kehidupan yang kami hadapi, kami percaya tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami menyerahkan hidup kami, dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu hari ini kepada siapapun, di tengah keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, bahkan anak kepada orang tua, saudara kepada saudara. Dan kami dapat memuliakan Tuhan dengan hidup, mau tetap mengikut Tuhan apapun kenyataan hidup yang kami hadapi. Sebab itu berkatilah jemaat Maranatha Paslatan, bahkan semua yang setia mengikuti renungan harian keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun, diberkati senantiasa. Hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, pendeta, guru agama, dan siapapun kami yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan, diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini di hari ini. Ketika juga kami mempersiapkan diri untuk besok ada dalam persekutuan ibadah. Terpuji Engkau Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Pemerintah terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Negara kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan, jauhkan dari bencana. Terpuji Engkau Tuhan. Ini kami yang berseru kepadamu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Tuhan pasti menyertai saudara di hari ini dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan karena itu jangan lupa
Terus selalu beraktivitas dalam tuntunan Tuhan, rajin berdoa, baca firman, lakukan kebenaran, dan terus juga ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube kami Maranatha Paslatan. Yang belum subscribe, mari subscribe, like, and comment, bahkan share. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.